salafus salih wal jadidil aslah. Taib ikhwati fillah. Kita masuk pada bab pertama dalam buku ini, di mana pada bab pertama dikedepankan beberapa ayat yang hampir sama kemiripannya, yang kalau kita bahas pada bab pertama ini merupakan pembahasan satu buku sebenarnya, karena ada keterkaitan ya. Jadi nanti mungkin nggak per lembar yang kita bahas, langsung kita bahas ayat-ayatnya dan hadisnya, yang insya Allah kalau antum baca lagi nanti di rumah akan sama dengan yang ada di buku ini. Wallahu musta'an. Taib ikhwati fillah. Ayat pertama pada bab ini adalah ayat yang menjelaskan tentang kewajiban berbakti kepada kedua orang tua. Kalau berbakti kepada orang tua merupakan ibadah, kita bicara ibadah, kita bicara rukun dan syarat. Rukun ibadah ini mutlak ikhlas untuk Allah dan mencontoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan syarat ibadah seperti syarat la ilaha illallah, dia harus mengedepankan ilmu. Sebab ilmu timbul keyakinan, sebab keyakinan timbul keikhlasan. Orang yang ikhlas akan timbul kejujuran, kejujuran akan berbungakan kecintaan. Kecintaan inilah yang akan memberikan hasil ingkiyat dan qabul, tunduk dan patuh kepada yang dicinta. Kalau salah meletakkan cinta, kerugian yang bakal dia gapai. Ikhwati fillah, ayat ini berbunyi, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā wakhfid lahumā janaha dhulli minar rahmah wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira rabbukum a'lamu bima fi nufusikum in takunu salihina fa innahu kana lil awwabina ghafura. Ayat yang indah ini menjelaskan wa qadha rabbuka, Allah telah takdirkan dalam bentuk perintah, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu. Perintah manusia untuk lebih mengedepankan ibadah kepada Allah dalam bentuk tidak adanya kesyirikan. Karena sebagus apapun ibadah yang kau lakukan selama kau hidup, tanpa kau kedepankan tauhid la ilaha illallah, batil. Allah batalkan semua ibadah manusia tanpa memahami la ilaha illallah. Karena resikonya rentan. Ima yang pertama kejahilan akan ibadah yang dilakukan, atau talbis. Dan ini yang paling berbahaya, ketika manusia mengkolaborasikan antara ibadah dengan perbuatan zalim. Bukankah dengan tegas Allah mengatakan pada surat Al-An'am ayat 82, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Alladzina amanu, orang-orang yang telah beriman, bukan baru beriman. Walam yalbisu imanahum bizulmin, asalkan tidak dia campur adukan imannya dengan kezaliman. Zalim yang dimaksud syirik. Inna syirka la zulmun azim. Ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Allah akan berikan kepadanya al-amnu wa hum muhtadun. Al-amnu, ketenangan dalam jiwanya. Muhtadun, mudah dapat hidayah. Karena jujur saja, nanti pun banyak orang yang sudah belajar, datang ke majelis, dia berbuat baik, tapi nggak muhtadun gitu loh, tidak dapat hidayah. Sehingga kalau dia rasakan terus-menerus merasa lelah dalam ibadah. Padahal Ibnu Qayyim al-Jauziyah memerintahkan murid-muridnya untuk mau mempelajari. Kalau hidayah yang dicari dan dia datangi tidak masuk ke dalam kehidupannya, fala yalumanna ila nafsah. Jangan pernah cari kambing hitam, kritisi diri kita. Pasti ada yang salah. Karena hidayah merupakan kemuliaan, rizki merupakan kemuliaan, ilmu merupakan kemuliaan, yang setiap kemuliaan tersebut tidak mungkin datang ke tempat yang bermaksiat. Li'anna al-ilma nur wa nurullah la yuhda lil 'asi. Karena ilmu itu cahaya Allah. Sampai kapanpun cahaya Allah tidak mungkin bisa menjadi hidayah buat orang-orang yang berbuat maksiat. Allahu Akbar. Maka dikedepankan wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Wa bil walidaini ihsana, kalimatnya kepada kedua orang tua ihsan. Ihsan tingkatan ketiga dalam Islam setelah Islam, iman, ihsan. Anta abudallah ka'annaka tara fa in lam tara walakinallah yarak. Kau beribadah kepada Allah seakan-akan kau lihat Allah.
Kalaupun kau tidak melihat Allah, dan tidak mungkin kau melihat Allah kecuali di akhirat nanti, yakinlah Allah melihat dirimu. Karena jangankan gerakan badanmu yang begitu banyak, huruf saja yang keluar Allah menjadi saksi. Ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak keluar dari mulut ini ucapan dalam bentuk untaian kalimat kecuali ada dua malaikat yang menjadi saksi. Allahu Akbar. Diberikan perintah kita kepada kedua orang tua ihsan, berbuat baik. Berbuat baik ada, tidak ada orang tua. Bagaimana manusia bisa merasakan indahnya beribadah dengan cara mencintai orang tua? Ada, tidak ada mereka. Wallahi, antum bisa mengistimbatkan hukum dari doa yang sering kita panjatkan buat kedua orang tua kita. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kalimat kama rabbayani shaghira ini adalah hak seorang anak kepada orang tuanya. Seperti mereka mencintaiku dari kecil, ya Allah. Dia rasakan keindahannya cinta, ikhlasnya orang tua memberikan kemuliaan kepada anaknya. Karena anak tidak akan pernah mengerti kemuliaan kecuali diajarkan kemuliaan kepada mereka. Allahu Akbar. Allah menginginkan manusia paham ihsan bukan sesuatu yang sifatnya spontanitas, tapi ada tahapan-tahapan dalam memahaminya. Wabil walidaini ihsana, kepada kedua orang tua kalian berbuat ihsan. Imma yablughanna indaka al-kibaru ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahum auf. Pun di antara mereka, salah satu di antara mereka ini sudah tua renta, berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, aw kilahuma, atau keduanya, Allah fala taqul lahum auf. Betapa lembutnya agama ini. Diperintahkan kita untuk tidak mengatakan dan lain sebagainya, cuma untuk membuktikan bahwa anak merupakan simbol kemuliaan orang tuanya. Cuma bagaimana anak tidak menghelakan napas, bagaimana cara anak tidak mengambil napas di depan orang tuanya, andai kata yang dia lihat adalah dipertontonkan keburukan-keburukan di hadapan matanya, berarti menandakan kaitan dengan awal pernikahan. Ya ma'saras sabab, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil faraj ala fa in lam yastati fa alayhi bisyam fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil faraj. Wahai pemuda yang sudah mampu menikah, menikahlah. Yang belum mampu puasa, karena puasa bisa mencegah pandangan mata, menekan hawa nafsu, pengganti nikah. Allah istita'ah man istata'a minkumul ba'ah, yang sudah mampu. Kalimat mampu tidak identik dengan bawaan saja, dengan mahar yang cukup saja. Wallah, walaupun mahar menjadi mutlak syarat, tetapi demi Allah, istita'ah, kemampuan di luar itu lebih ditekankan, yakni bisa mendirikan kemuliaan bersama seorang istri. Ketika bersama, ketika sendiri dia bagus dalam beribadah, ketika berdua dia lebih kuat ibadahnya, seperti itu. Bukan ketika sendiri dia bagus ibadah, ketika dia berdua dia tinggalkan kemuliaan. Karena berapa banyak pasangan muda, sabab rumah yang bagus, istri yang cantik, anak yang lucu, kendaraan yang baru, selama tinggal orang tua, bahkan enggan untuk mengetuk pintu orang tuanya. Sementara ketika dia sulit dulu, betapa dia agungkan orang tuanya di atas kepalanya, sehingga Allah muliakan orang yang seperti ini dengan dititipkan perbendaharaan dunia. Tapi berapa banyak ketika mereka sudah merasakan indahnya perbendaharaan dunia, mereka tinggalkan orang tua mereka. Allahu Akbar. Wa ya'udzubillah wa na'udzubillah. Islam mengarahkan manusia untuk bisa berbuat ihsan dengan tahapan Islam, iman dan ihsan. Lakukan kemuliaan, gapai kemuliaan dengan cara yang benar. Wahfid lahuma janahadzulli minar rahmah. Wahfid lahuma janahadzulli minar rahmah, yakni rendahkanlah dirimu di hadapan mereka. Wahfid lahuma janahadzulli minar rahmah. Jadi kalau janahadzulli itu amsalnya seperti kepakan burung di hadapan orang tuanya. Burung nggak pernah mengangkat kepala di hadapan orang tuanya, tapi dengan penuh ketundukan, ceria. Kalau depan orang tua yang enak-enak aja deh, yang kira-kira ruwet jangan dibawa ke rumah. Ini kebiasaan buruk, kalau enak nggak nongol, nggak enak nongol depan orang tua. Penyakit rutin di masyarakat.
Kayaknya orang tua kebagian imbas saja. Udah dari kecil ya Allah dia mengandung 9 bulan, wahnan ala wahnin, sakit di atas sakit, ngelahir